3, 4, 5. Gitu, terus dinaikin naikin. kayak gini kayak ses gitu loh, gitu. Mami gitu ya. Iya, Cis, terus cis, gini cis, terus cis. tet pundaknya dimainin. Gini. Iya, lucu ya. Gitu, habis Main gitu muka badan gini. ya. Oh, gini. Tangannya gini kayak orang kayak gini. Apa ya kayak Berenang ya? kok berenang? Begini. Itu kayak Kakinya. jadinya kayak itu ya. Apa? Ayo. Jadi seperti itu. Habis gini, terus gini. Tak. 3 kali. 3 kali. Tuaga. Terus ta. Kayak jaipong ya? Iya kayak jaipong. Ya, Gitu. ini... Terus gini Mbak Islam, bentuk tanda tanya. Nah, buat yang enggak semangat nanti langsung di spotlight ya, Kak. Nanti tunjukin sekalian ya gerakannya ya. Oke, kita mulai aja sekali. Seumpamanya masih ada yang belum bisa, enggak apa-apa. Yang kita kedua kali. bareng-bareng guys. Karena ya. Aku tuh belum bisa ini. Baru pertama kali nih, dance nih. Parahnya. Dan untuk yang kalau 2 kalinya, seumpamanya masih nggak bisa nanti akan spotlight. Terus dia akan dance sendiri dong, bukan sama aku ya. Enggak. Kita nggak ikut, Kak. Enggak dong, kan di spotlight cuma sendiri. 1 jadinya. Okay. Ayo kita mulai ya, Kak. Gitu. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Lagunya ternyata macet, guys. Malu-malu lagunya. Yang nyanyi malu-malu nih. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Wow, ini dari Dedi dari kelompok UN Sekarno, Kak. Saking semangatnya loh langsung dipilih sama teman. Oh, kita collab sama Dedi. Tolong speakernya kasih nyala, Kakak. 1, 2, 3. Oh, ini ada yang ini, adiknya Kak Andre, namanya siapa itu? Kak Deta. Halo Deta. Kita udah pernah ketemu ya Deta? Kayaknya sih, bener nggak sih? Bukan Kak, siapa itu? Deta. Hai, wih, kita jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 berlima. Bisa 9 enggak? Apa itu tuh? Itu ada yang komen apa ya? Sebentar. Punya aku jaringannya jelek, nggak bisa Kak. Nggak apa-apa putus-putus. Yang penting hubungan kita selalu. Oh iya. Kita ulang lagi ya. Ini PDKT terus sama Dharma terus di sini ya Kak. Iya kan kita ingin mempererat hubungan. Jadi Dedi sama Deta tolong gerak ya nanti. Wah, namanya hampir mirip nih Kak. Iya sama-sama D. Ini Deta ini adiknya Kak Andre bukan sih? Bukan Kak. Kamu tuh siapa sih Kak Andre? Siapa lagi nih? Bener kok adiknya Kak Andrea. Ya, adiknya Kak Andrea. Soalnya dinyalain aja semuanya Kak. Punya mereka. Oke. Yuk Kak. Kak Dedi suaranya ikut joget ya Dedi, Kak Dedi. Harus ikut joget ya. Harus joget semua ya. Udah collab sama cewek cantik loh Kak. MC-nya jelek-jelek sih. Ya. Ayo kita mulai aja ya Kak. 3, 2, 1. Suaranya ulangi dari awal lagi ya Kak. Kita ulangi. Kita sampai bingung nih. Sampai bingung ini. Dimulai dari mana? Ada di anu ya, gerak ya. Oke. Ya, udah siap nih udah siap. 3, 2, 1. Bisa loh. Ternyata malah lebih hebat dari aku Kak. Malah mereka lebih hebat. Makasih ya Dedi sama Deta. Terima kasih Terima loh. kasih. Udah berikan jogetannya ya
luar biasa. Astaga, cukup berkeringat ya Kak ternyata. Ada cuma gini. Oh ya, untuk lebih lanjutnya kalian bisa ikuti dance, UKM dance itu nanti bakal ketemu aku. Jangan di spoiler loh Kak. Oh, iya. Tapi kan Pak Yusuf juga udah mengutip dulu Iya, buat D2. Aku juga harus menahan. Oke. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut saja. Apa ini acara selanjutnya? Nah, acara selanjutnya ya, Bapak People semua. Habis ini kita akan bergabung dengan Ibu Yeni. Iya. Ibu Yeni Maria Sridarta SEMM selaku Kabrodi STIE. Ibu Yeni. Hai. Halo Bu Yeni. Halo Bu Yeni. Gak semangat sama Pak Yusuf tadi. Gak semangat dong. Iya. Bu Yeni hari ini mau mengisi materi kelima ya Bu. Oke ya, siap. Kepada Bu Yeni kami persilakan. Oke, selamat siang untuk para mahasiswa baru. Perkenalkan, nama saya Yeni Maria Sridarta. Saya menjabat sebagai Kaprodi di STE Santo Pignatelli Surakarta. Pada hari ini, saya akan mensosialisasikan administrasi akademik mahasiswa dan juga tata cara etika perkuliahan. Nah, pada yang akan kita bicarakan, itu yang pertama, ada administrasi kuliah, kemudian ada selang studi atau cuti, pembuatan kartu tanda mahasiswa atau KTM, ada sanksi akademik, kemudian dalam bidang kemahasiswaan ada info yang akan saya berikan berupa tata tertib perkuliahan, kode etik mahasiswa, dan sanksi apa yang akan Anda dapatkan karena ada pelanggaran etika, kemudian yang terakhir proses belajar mengajar selama pandemi. Yang pertama adalah administrasi kuliah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Endang Purwaningsih ya selaku bagian Puket 1 akademik. Flowchart-nya seperti ini, proses perkuliahan mahasiswa di STE Santo Pignatelli Surakarta. Yang pertama, mahasiswa akan mendatangi dosen PA-nya masing-masing. Saya ingatkan dosen PA ini, pembimbing akademik ini akan kita share di grup maba. Nanti saya akan minta tolong bantuan para kambing-kambing kita ya di grup maba. Jadi kalian nggak boleh live group, jangan live group dulu karena setelah ini akan ada info share jadwal kalian mengunjungi dosen PA-nya masing-masing. Jadi nanti kita akan share data diri kalian. Nanti boleh dicek apakah ada nama yang salah. Nah di data itu kalian sudah mendapatkan nomor induk mahasiswa beserta pembagian dosen PA masing-masing. Nanti kita akan share juga nomor telepon dosen PA yang bisa dihubungi. Karena ini masih dalam masa pandemi, jadi kita mulai minggu depan saja, nanti kita juga akan share info jadwal kalian datang, jadi tidak semua nanti dalam satu hari datang ke kampus, jadi nanti ada jadwalnya sendiri-sendiri ya. Setelah menemui PA, nanti mengisi KRS. Nah, mengisi KRS ini ada syaratnya, yaitu membawa bukti lunas pembayaran. Tadi dijelaskan oleh Bapak, setelah ini kalian akan mendapatkan kartu pink dari bagian keuangan atau yayasan. Nah, bisa dilihat nanti kalau kalian sudah membayar, registrasi dan yang lain sebagainya. Jangan lupa ya untuk saya ingatkan juga jas alma mater, pembayaran jas alma mater, kemudian registrasi, SPP, itu dilunasi dulu, baru kartu pinknya dibawa ke dosen PA-nya sebagai bukti bahwa Anda telah lunas membayar, baru bisa di ACC. Nah, di ACC nanti Anda akan mendapatkan kartu kuning, yaitu KPM, sebagai tanda Anda nanti kuliah itu harus wajib selalu dibawa. Pengambilan jumlah SKS berdasarkan IP per semester, tapi karena kalian itu baru mahasiswa semester 1, jadi baik S1 akuntansi, D3 akuntansi, D3 manajemen keuangan, nanti sistemnya paket. Jadi semua itu sama mata kuliahnya. Kalian masih berada dalam satu kelas. Nanti satu kelas ada campur akuntansi, ada D3 akuntansi, D3 manajemen keuangan. Karena masih sistem paketan. Kemudian mengisi belangko KPM seperti tadi ya, KRS baru dicetak oleh komputer, oleh BAAK. Nah, ini kalian kalau sudah mengikuti perkuliahan setelah 4 tahun nanti ya, pasti di ending untuk S1 akuntansi akan ada skripsi.
Sedangkan D3 akuntansi dan D3 manajemen keuangan itu Anda akan tugas akhir atau TA. Nah, syaratnya apa saja? Kalau skripsi, tadi sudah dijelaskan Bu Endang harus lulus ujian kompre. Jadi di ujian kompre nanti ada beberapa mata kuliah yang akan Anda diujikan oleh Bapak Ibu dosen. Telah menempuh 130 SKS dengan maksimal total D-nya itu 12 SKS. Jadi apakah boleh di transkrip nilai itu ada D-nya? Boleh, tetapi syaratnya maksimal 12 SKS gitu. Nilai seminar akuntansi, ini bagi yang S1 akuntansi minimal C, karena seminar akuntansi itu sebagai salah satu syarat untuk ujian skripsi, jadi minimal C. Bu, bagaimana nanti kalau seminar akuntansi nilai saya D? Berarti Anda harus mengulang, kalau tidak mengulang harus remedi. Pokoknya sesuai aturan minimal tadi C. IPK minimal 2,75. Saya selalu mengingatkan mahasiswa bahwa syarat di akhir, jadi nanti kalian kalau sudah semester 8 bagi yang S1, lihat pokoknya setiap semester itu harus lihat cek nilai yudisium kalian. Apakah lebih dari 2,75? Saya harap dari semester 1 sampai nanti semester 8 nggak ada yang di bawah 2,75. Nanti akibatnya apa? Kalau nggak sering dicek, di endingnya kalian akan bingung. Karena mau ujian skripsi nggak bisa, syaratnya adalah 2,75. Untuk yang TA, yang D3 akuntansi dan D3 manajemen keuangan, nanti syaratnya harus mengikuti magang selama 3 bulan. Nah, magang ini dilakukan di semester 5, akhir semester 5 menjelang semester 6. Jadi sekitar bulan Januari, Februari, dan Maret. Biasanya di semester 5 di awal tuh mereka sudah prepare bagi yang D3 untuk memilih tempat magangnya di mana. Atau kalau kesulitan, bisa menghubungi saya atau Bu Endang untuk, Bu, selama pandemi ini kami susah untuk mendapatkan tempat magang. Nanti kami bantu untuk mencarikan tempat magang. Telah menempuh 90 SKS dengan maksimal total D12 SKS sama dengan skripsi ya. IPK juga minimal 2,75. Yang berikutnya adalah selang studi atau cuti. Apakah kuliah itu sama kayak kerja? Boleh cuti? Jawabannya boleh. Ada yang ketawa gitu. Boleh cuti. Jadi selang studi itu hanya diberikan setelah mengikuti kuliah minimal 2 semester. Jadi kalian kalau baru semester 1 nggak boleh cuti dulu. Bolehnya cuti itu di semester kedua. Nah, apakah cuti itu tidak membayar? Jawabannya masih harus membayar. Membayar uang registrasi dan kemahasiswaan, tapi tidak membayar SPP. Mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang studi sebanyak 4 semester dengan masa selang 2 semester, tidak termasuk dalam penghitungan batas masa studi. Maksudnya ketika ada di semester 3 mau cuti, Bu, cutinya saya mau setahun, 3 dan 4. Oke, nggak apa-apa. Tapi setelah 3 dan 4, seterusnya harus balik lagi kuliah. Jadi nggak boleh 3, 4, 5, 6 itu nggak boleh. 3, 4 itu cuti boleh, habis itu kuliah lagi. Kuliah 1 tahun, kalau mau ambil cuti lagi boleh. Nah, mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik lebih dari 6 semester dinyatakan DO atau keluar, drop out. Nah, ini adalah tata cara mengajukan cuti bagi mahasiswa di STI Santo Pignatelli Surakarta. Mahasiswa mengajukan surat cuti di mana harus membuat sendiri ya, mandiri membuat sendiri kepada saya, Kaprodi, yang di mana isi suratnya itu menyatakan alasan Anda cuti itu apa. Biasanya cuti kemarin karena sakit, jadi harus berobat untuk penyembuhan selama 3 bulan. Itu kan nggak bisa dia kuliah, dia mengajukan surat cuti. Kemudian di dalam surat juga ada info cutinya di semester berapa dan sampai kapan. Kemudian setelah saya ACC, surat Anda akan saya berikan ke bagian keuangan. Anda cek, saya sudah cuti, mengajukan cuti, apa yang harus saya bayar? Jadi tadi ada tetap membayar uang hari registrasi ya. Berarti kalau 2 semester dia cutinya, hari registrasinya ya 2 kali, tanpa membayar SPP. Nah kalau tidak mengajukan surat cuti bagaimana? Ya akhirnya
nanti Anda akan dihitung bayar terus, karena Anda dihitung datang terus, toh kita nggak tahu, kalian tidak kuliah, kita nggak tahu bahwa kalian itu cuti. Jadi dihitungnya uang jalan terus, padahal kalian nggak kuliah. Nah, surat cuti ini bisa diajukan kapan? Surat cuti bisa diajukan itu awal semester. Jadi nggak boleh ketika sudah perkuliahan berjalan 5 kali, merasa berat kan? Saya kerja, saya juga kuliah. Rasanya kok berat banget ya Bu? Ya udah saya ngajukan cuti, itu nggak bisa. Jadi cuti harap diajukan sebelum semester dimulai. Nah, ini adalah kartu tanda mahasiswa. Setiap mahasiswa pasti punya KTM. Di sini ada syarat pembuatan KTM, menyerahkan foto berwarna soft copy, karena sekarang kita serba online, jadi nanti akan ada Google Form yang dibagikan. Kalian input data kalian, kalian upload foto kalian, bukan foto selfie ya, tentu saja foto soft copy-nya, kemudian mengisi data pribadi, dan membayar biaya pembuatan KTM hanya sebesar 10.000 saja ke Ibu Suparminingsih di TU saat jam kerja. Jam kerja kami itu kalau pagi itu jam 8 sampai jam 1 selama pandemi, kalau sore itu setengah 6 sampai jam 8. KTM bisa diambil di bagian pendidikan, atau nanti saya titipkan ke Pak Yusuf saat kuliah juga bisa, maksimum 30 hari setelah Anda memesan. KTM harus selalu disimpan, ketika hilang harus menyerahkan surat kehilangan dari kepolisian, dan ketika menginginkan untuk mendapatkan lagi, otomatis Anda harus membayar kembali sebesar 10.000. Next. Nah, ini adalah sanksi akademik. Sanksi-sanksi akademik ini ada pemutusan studi apabila mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi Anda mengisi KRS isi mata kuliah apa saja yang diambil, kemudian tapi Anda tidak kuliah. Nah, itu ada sanksi akademik. Yang kedua, tidak mengisi KRS. Lah, mengisi KRS nggak kuliah aja dapat sanksi, apalagi tidak mengisi KRS. Kalau Anda tidak mengisi KRS, artinya di PD Dikti Anda di input tidak aktif. Jadi kalau tidak aktif, artinya Anda bukan mahasiswa, kan? Mahasiswa telah mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS, tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa alasan. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah, akan diperingatkan, kemudian mata kuliah ditinggalkan dinyatakan tidak lulus, atau nilainya E dengan angka mutu 0. Tata tertib perkuliahan. Ini semuanya sama ya di mana-mana. Pakaiannya bersih, rapi, sopan, tidak boleh menggunakan kaos oblong, walaupun boleh harus pakai outer yang ada kerahnya ya. Dilarang memakai sendal atau selop. Nanti pakainya sendal jepit WC nanti ke kampus ya kan. Dilarang merokok di kelas. Kemudian dilarang meninggalkan kelas tanpa izin, diharuskan hadir tepat waktu, menjaga ketertiban dan kelancaran perkuliahan, dan ini yang paling penting, selalu membawa KPM saat kuliah. KPM tadi adalah kartu kuning. Tadi sudah etika mahasiswa dalam berpakaian, etika mahasiswa terhadap komitmen waktu. Tadi misalnya perkuliahan dimulai jam 8, alangkah baiknya Anda semua sudah standby di masing-masing sesuai dengan jadwal kuliah. Kemudian etika mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Kalau Anda menghormati dosen, tentu saja dosen akan menghormati Anda juga. Peringatan atas pelanggaran etika. Peringatan akan diberikan secara lisan maupun tertulis. Peringatan tertulis akan diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan. Nah, ini ada lagi tambahan etika menghubungi dosen. Ini miris sebenarnya. Di saat-saat kita belajar kuliah online ini, banyak mahasiswa itu yang lupa etika cara menghubungi dosen. Kadang menghubungi dosennya itu udah jam 10 malam misalnya. Padahal kita udah tidur. Ada juga yang bilang WA-nya cuman Bu Yeni gitu, udah hilang. Atau Bu Endang hilang. Ya, kami bukan admin Shopee ya yang bakalan tanya,
iya Mbak, Mas ada apa? Enggak. Jadi kalau mau WA bilang aja Bu, saya mahasiswa atas nama ini, to the point aja. Apa yang ingin Anda tanyakan dan kalian itu ingin info apa dari kami gitu. Dan harap WA pada saat jam kerja. Nah, ini adalah proses belajar mengajar selama pandemi. Tadi sudah dijelaskan Bu Endang ya. Kita pakainya selama ini tuh blended learning yang juga dilakukan oleh universitas lain dan sudah menjadi tren di kala pandemi ini. Blended learning itu sangat-sangat fleksibel. Seumpama sekarang kita baru kemarin ya Pak Jokowi mengumumkan bahwa Solo, Malang itu sudah turun levelnya menjadi level 3. Dan Pak Nadiem 2 hari yang lalu mengingatkan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Nadiem mewajibkan yang level 321 ini agar perkuliahannya tatap muka secara terbatas. Nah, dengan blended learning itu fleksibel. Ketika kita sudah levelnya turun, kita bisa offline. Nanti saya tidak minta ya, kami tidak minta, semoga tidak, semoga pandemi berakhir. Jika pandemi kemudian meningkat lagi, kita akan online. Nah, kalau online bagaimana? Kita akan menggunakan Google Classroom, Zoom, Google Meet, kuis bisa Kahoot, kemudian WA, dan lain sebagainya. Untuk perkuliahan sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 13 September. Ini adalah kalender akademik secara garis besar saja. Kita sudah melaksanakan hari ini Ofiska online sampai tanggal 2 September. Kemudian hari registrasi tadi ya yang KRS itu tanggal 1 sampai 10 September. Untuk kalian mahasiswa baru nanti dimulainya Senin minggu depan. Jadi tidak dalam minggu ini, nanti kita jadwalkan sendiri. Kemudian tanggal 10 September kalian harus wajib ikut ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Didi soal pentingnya menjadi wirausahawan. Nah, kami dari BEM juga dari STS Apliknateli akan mengadakan kuliah umum kewirausahaan yang akan diadakan 10 September itu juga online. Narasumbernya pasti kita akan ngambil yang wirausahawan muda. Jadi kalian fresh nanti lihatnya. Pokoknya yang ganteng gitu. Kemudian kuliah semester gasal diawali 13 September, UTS-nya 8 sampai 12 November, UAS-nya 17 sampai 21 Januari. Untuk lebih lengkapnya tentang kalender akademik dan buku akademik, bisa kalian download di websitenya STIE itu mulai besok. Jadi kalian kalau bingung tadi nggak nyatet atau kalender akademiknya lupa, nanti bisa kalian lihat selalu di websitenya STIE. Nah itu saja dari saya tadi tentang bagian akademik dan juga tata cara perkuliahan. Selamat kepada para mahasiswa baru yang telah bergabung dengan kami. Sampai jumpa di kehidupan nyata selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yeni. Wah, ada mengisi materi kelima ini ya, Kak. Gimana jadi kenapa? Bercanda, tadi membatu. Membatu. Gak boleh dong. Dengerin Kak tadi. Dikit. Nah, Bu Yeni, tadi kan waktu materinya Pak Didi ya, Bu Yeni, ada yang nanya nih tentang beasiswa. Nah, mungkin bisa Mungkin Bu Yeni bisa membantu menjawab juga. Membantu menjawab. Oke, untuk beasiswa, nah, kita itu beasiswa selalu dimulai di semester 3 ya. Semester gasal itu dari Dikti. Kalau dulu sebelum pandemi itu ada namanya beasiswa PPA BBM. Kalau PPA BBM itu untuk yang pintar dan mampu. Jadi yang pintar maksudnya 3 tahun ke atas. Dan yang mampu. Nah, sekarang selama masa pandemi, PPA BBM itu tidak ada, digantikan dengan beasiswa UKT. Beasiswa UKT diperuntukkan bagi semester gasal 3, 5, 7. Kenapa semester 1 belum boleh dapat beasiswa Dikti? Karena kalian belum aktif kuliah. 1 semester aja belum keluar nilainya ya. Jadi kenapa tadi di gasal 3, 5, 7 nanti ada syaratnya. 1 IPK-nya harus bagus, 2 aktif kuliah,
Jadi yang bolos kuliah nggak bakalan dapat Kak Beno beasiswa jurusan ya. Iya Kak. Iya Bu. Iya Bu. Saking udahnya panggil Kak ya. Iya, soalnya kan gini loh, kayak aku bilang tadi loh, dosen teknik itu kayak friendly kan, kayak jadi kayak bener-bener kayak rasa teman saudara, kayak Dosen ya, Pak? iya kayak dosen, cuman kan kita kayak memposisikan diri kita sebagai mahasiswa dan dosen. Tapi kayak yang diomongin Bu Yeni tadi pas mengisi materi itu, Bu Yeni kan bilang nanti kalau ada apa-apa kalian tanya saja, tidak bilang dan isinya, jadi nggak perlu ya nggak perlu berdaftar istri, biasanya kan itu iya ini ternyata teman-teman Abah tuh udah pada masuk apa udah pada baru masuk Sudah masuk pilihan sama ada Mas Abah. jadi kan Ada pertanyaan. iya mungkin ada ini Tentang mahasiswa kan terkait itu ya mungkin teman-teman mau bertanya atau mau tanya tentang kampus Merdeka tadi tuh apa sih? Student exchange itu yang bertanggung jawab itu juga Bu Yeni loh. Salah satunya. Mungkin ada yang mau tanya Penasaran. Langsung Torres yang langsung. nggak kelihatan kan? Ada dong dari kakak. Apa ya? Suara. Kita satu saya. Kak. Oke, mungkin kalau untuk student exchange tadi, Kak Maria mau ikutan nggak untuk tahun Mau Bu, boleh Bu saya. mau bisa. Enggak, Tapi itu kuliahnya bukan online. pengennya di Jepang Bu. Sekalian holiday kan? Iya, Jepang ya. Ibu loh ini. Oh, jadi kendala kami selama ini 2 tahun ini ya sangat disayangkan karena global pandemi ini nggak cuma dirasakan kita di Indonesia, tapi juga di dunia. Jadi untuk pertukaran pelajar memang dari Dikti syaratnya itu adalah online. Jadi untuk visi dan misi kami sendiri dari Biro Kerjasama Hubungan Internasional juga visi misi kita tidak tercapai, padahal kita itu pengennya para mahasiswa itu ada di lingkungan baru, kemudian bisa membandingkan kuliah di luar negeri dengan di Pignatelli itu beda atau sama sih? Atau ternyata aku bisa loh mengikuti kuliah di Filipina atau di Thailand, ternyata aku nggak bodoh-bodoh amat gitu. Atau bisa menjalin pertemanan dengan orang luar negeri yang kalau Anda di Filipina itu nggak cuma orang Filipina aja, jadi yang ikut pertukaran pelajar itu banyak. Kemarin Mbak Karen yang hibah Dikti ke Filipina itu temennya ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea juga ada, Kak Beno. Iya. Padahal kemarin kalau seumpamanya aku bisa ikut ya, pas tahun sebelumnya ya, pengen ngajarin bahasa WNG. Wonogiri. Kita menggunakan Ibu Ate. Di Thailand aja kalau misalkan pakai bahasa WNG itu nggak ngerti, apalagi saya di sini nggak ngerti nggak bahasa. Keberatan toh ternyata. Nggak ngerti bahasamu jujur aja ini. Oh my Tapi God. katanya kemarin Kak Beno bilang ke saya mau ke Thailand loh. Iya. Mau pengen ketemu ke biasnya. Thailand. Ya aku mau ketemu biasku dong. Siapa itu? Bisa Blackpink. Bisa Blackpink ya. Iya. Oh iya Kak, sembari kita ngobrol sama Bu Yen ini, Ya. aku ingin mengingatkan buat teman-teman dari STIE bahkan ABA untuk absen. Nah, link absennya ada di kolom komentar. Kalian tinggal klik terus absen. Langsung absen ya, karena nggak bakal dikirim ke grup ya kayaknya. Betul ini Kemarin karena kan ada yang nanya, absennya mana nih? Gitu. Betul. Kan udah kalau misalkan absen itu Zoom ini di kolom chat Ya. ya, langsung absen jadi sekarang kita aja. bisa tahu mana sih ini yang benar-benar mengikuti sampai akhir dan mana yang tidak. Betul. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ini ada yang mau bertanya sama Bu Yen. Iya. Silakan sekalian. klik kolom komentar. Nanti sekalian teman-teman dapat kelas yang mau tanya nih. Yang mau tanya nih, mending kita ingetin dulu nih tentang tugas sama Betul, tadi, tugas kuis ya, secara bakalan ada kuis lagi. kuis. Nanti akan Diingatkan oleh sama kami. masing-masing lewat Betul. grup WA.
jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa ya, tugas tambahan tadi itu dari Pak Yusuf tentang apa sih keunikan dari kalian? Ya, itu apa namanya? Kelebihan. Kelebihannya. Nah, kenapa kok Pak Yusuf berkata seperti itu? Kan karena nanti siapa tahu kayak ya yang memvalidasi gimana sama itu sama mungkin kalian bisa kayak menambahkan yang belum ada di sini. Bisa kan itu Kalau sama saya penting kan betul. Nah, ada lagi kan yang mau tanya nih? Kayaknya pada sibuk ini Kak, absen. Absen, oh iya absen ya. Sepertinya pada sibuk Nggak mau absen. ketinggalan absen. Takut mereka panik. Beno mungkin ada tambahan tentang kampus Merdeka dari kami bagian akademik, nggak cuman pertukaran pelajar ya, karena dari Dikti kemarin juga ada program Indonesia Mengajar. Kemarin ada kakak angkatan yang semester 5 itu juga WA saya, Bu, boleh nggak ikut program Dikti yang kampus mengajar? Boleh banget. Jadi Dikti itu nanti ada bulan-bulan tersendiri untuk pendaftaran kampus mengajar. Nah, itu prosesnya selama 1 semester kalian mengajar yang di SD yang ditunjuk oleh Dikti. Kalau lolos ya, nah ada syarat yang harus Anda tempuh gitu. Kalau lolos ngajar 1 semester, perkuliahannya bagaimana, nilainya bagaimana. Nah, di tempat kami nanti kita akan konversi. Jadi tetap kita hitung Anda itu. Nah, tidak cuma mengajar di kampus Merdeka itu ada juga kalian tuh bisa ke universitas lain yang akan akuntansi atau manajemen. Kayak mungkin Kak Monik atau Kak Andre yang pinter IT, bisa nih besok kampus Merdeka join teknik informatika selama 1 semester belajar desain. Boleh, sekarang dibolehkan sama Pak Nadiem. Ada juga pengabdian masyarakat, misalnya kalian desa kalian pariwisata, kalian meningkatkan pariwisata di desa kalian. Nah, itu kita juga hitung sebagai konversi nilai di mata kuliah kita. Itu sebagai bagian dari program Merdeka, Kak Beno dan Kak Maria. Oke, itu tadi ya tentang kampus mengajar ya. Berarti kita bisa ikut nih sama 1 semester Di ya. luar jurusan loh. Iya, di luar Betul jurusan. kan? Ya. Benar banget. Karena kalau misalkan kita ada ikut kampus mengajar ya, Iya. di SD ya, dapat pengalaman banyak nih. IT yang pintar IT mungkin bisa ikut teknik informatika ya Ibu ya nih. Boleh, boleh. Buka. Kata buka. Kamu mendirikan sendiri ya? Iya dong. Dari tadi kamu pengen mendirikan perusahaan sendiri, tapi nggak apa-apa, itu namanya wirausaha. Wirausaha, jiwa-jiwanya. Kelihatan nih, udah kelihatan. Iya, amin amin. Nah, kalau gitu kita tutup ya sama Bu Yeni ya. Iya, terima kasih Terima ya Bu kasih Bu Yeni. Yeni sudah Waktunya. Iya. Gak kerasa loh Kak. Kayak Office KD1 ini kayak udah hampir selesai ya. Tadi apa juga udah gabung lagi sama Apa sudah kita. gabung. Tapi sayang banget ya aku pada pengen lanjut dong nih. Yaudah, karena Kak Maria masih mau lanjut lagi, kalian nanti bisa lanjut dengan Kak Maria secara personal. Saya akan istirahat makan siang bersama Bapak Ibu jurusan. Masa aku sendirian. Nanti kalau mereka udah capek terus aku ditinggal sendiri no. Lah ya makanya tenang Kak. Kita akan ketemu lagi besok melalui Zoom di jam yang sama. Oh iya. Bisa aku pasti bakal ikutan kok. Teman-teman dari Papilus juga jangan lupa ya, besok berarti jam 9 ya? Sama betul, ya? sama. Oke deh, kalau gitu sebelum kita tutup, kita masih mau kasih tahu dulu dan ingetin lagi tentang kuis dan tugasnya ya. Iya. Karena akan diinfokan lagi oleh kambing masing-masing melalui grup WA-nya. Oke, karena sudah waktunya makan siang dan Office KD1 akan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Maria. Kak Beno dong, kan tadi udah aku bukan saya. Enggak Kak Maria lagi enggak berarti. Dong. Berarti akan saya tutup. Beno aja ya. Oke, tapi sebelum itu kita harus meminta ada sikap tenang. Teman-teman, Bapak Ibu dosen, perkenankan saya memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selamat siang kami aturkan kepadamu. Terima kasih atas semua berkat dan rahmat-Mu sehingga kami semua bisa berkumpul di sini
untuk mengadakan Ofiska hari pertama. Tuhan berkatilah kami dan bimbinglah kami selama kami menjalankan kegiatan Ofiska ini. Semoga apa yang kami rencanakan, apa yang kami jalankan berjalan dengan lancar. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, serta Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya dari Pak Bibol. Tapi jangan guys. bisa dulu loh. Kita mau foto dulu. Dokumentasi ya. 4 kali ya kan? 4 kali. 4 kali. Kan kita nggak tahu ya mereka di slide mana, tapi Iya, tetap gaya aja. Tapi tetap gaya aja Bergaya. karena para operator ini tuh sangat gesit dan sangat siap. Iya. Oke. Kalau aku udah hitung sampai 3, berarti itu udah dipoto ya guys. Sekarang kita persiapkan gaya. Oke, kita mulai ya. Yuk, bergaya semuanya, senyum Aku yuk. hitung ya guys. Kita mau gaya gimana nih, Kak? Nah, gaya bebas ya. Gaya bebas, oke. Aku mulai hitung ya. Udah siap? Teman-teman udah siap? Kalau udah siap, thumbs up. Jempolnya. Oke, jempol. Udah Kalau siap? udah siap? Oke, udah siap. Oke, udah siap. Aku hitung ya. Kita gaya. 1, 2, 3. Oke. Nah, lagi nih, baru Lagi, satu nih. baru 1. Kurang 3. Oke, kita sekali lagi gayanya. Gimana nih kayaknya? Aku mau kayak Cherry Bell. Teddy bell yuk, teddy bell. Oke, udah siap belum operator? Oke, aku hitung ya. Ayo, Sabar Kak. katanya Sabar, udah Kak. siap. Gimana sih? Ulang ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Saya lagi ya, nambah terus nih kita. Sebentar. Gayanya ganti-ganti ya. Yang cute gitu. Gimana ya? Aku bingung Kak, karena aku mati gaya. Yang cute. Oke. 1, 2, 3. Wah, juga ada foto ya. Kita juga foto. Oke. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Mau gimana ya kayaknya Pak? Biar agak Aku mau beda. kayak jemaat gimana ya? Ini yang terakhir ya. Kita mau gaya yang gimana? Jempol semua aja lah. Gini Kita aja. jempol. Itu Friendzone. Nggak bisa dong. Kita Nggak jempol. apa-apa kayak gini. Oke. Kita Jempol aja. semua ya guys. Kita mulai. 1, 2, 3. Yeay. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya udah ikut acara Ofiska Dewan pada hari ini. Oke. Kalau Kalau begitu kita pamitan. Saya Beno dan rekan saya Maria Nata dan Agung. pamit undur diri. Selamat istirahat dan jangan lupa untuk ikut Ofiska itu besok. Benar banget. Dan tentunya jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan nanti ya. Terima kasih. Stay safe.